Selamat pagi semuanya adik-adik. Apa kabarnya? Semua pasti dalam keadaan baik ya. Mengharap semuanya dalam keadaan baik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Olivia dan juga Gita. Mari kita dengarkan. Oke. Nah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Ibadah anak sekolah minggu hari ini di Minggu Rogate yang artinya berdoa. Dan topik dari minggu kita adalah Tuhan mendengar doa kita. Baiklah adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 15, Sekolah Minggu HKBP. Marilah kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tanamkan pengajaran yang dari firman-Mu di hatiku, tumbuhkan iman bagi yang mendengarnya. Tolonglah mereka yang datang berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 128, baca kitab suci.
hukum Taurat Allah, yaitu titah ke-6 sampai ke-10. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku di sekolah minggu nomor 56, Ho Silehon Hanggun Buaya. Marilah kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan Mei tertulis di, mari kita sama-sama mengucapkan. Ayat bulanan di bulan Mei tertulis di Markus 16 ayat 5. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 158. Yesus sayang padamu.
kita mengaku iman rasuli kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Marilah kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 269, Doa Orang Benar. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih telah menyertai kami hingga kami dapat beribadah pada hari ini. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu dari Lukas 11 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, adik-adik. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini adalah bagian dari perumpamaan yang sebelumnya disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, perumpamaan adalah sebuah cerita kehidupan sehari-hari yang akrab dengan kita dan bahkan orang-orang pada zaman itu. Isi dari perumpamaan kali ini adalah seorang sahabat yang telah melakukan perjalanan jauh, hendak singgah di rumah sahabatnya di waktu tengah malam.
Ternyata adik-adik, sahabat yang punya rumah tidak punya apa-apa di rumahnya. Akhirnya dia pun pergi ke rumah tetangganya yang juga sahabatnya untuk meminjam 3 roti. Namanya tengah malam ya adik-adik. Semua orang pasti tertidur kan? Namun si sahabat yang punya rumah itu baik sekali. Dia memberanikan diri mengetuk rumah tetangganya yang juga adalah sahabatnya. Nah, sahabat yang punya rumah itu terus berusaha, namun tidak sampai marah-marah karena pintu belum dibukakan. Dia tetap sabar. Dia mengatakan, Eda, buka dulu pintunya. Nah, sahabatnya yang adalah tetangganya pun terbangun. Sahabat yang punya rumah pun menyampaikan kalau dia butuh 3 roti. Sahabatnya yang adalah tetangganya pun memberikannya. Nah, setelah menerima ketiga roti itu, dia pun kembali ke rumahnya dan menghidangkan roti itu untuk sahabat-sahabatnya yang datang dari jauh dan singgah sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut dapat kita lihat ketika seorang sahabat memerlukan segala sesuatu, kapanpun waktunya, dia pasti akan memberikan apa yang diperlukan sahabatnya. Dan bagi orang Yahudi pada waktu itu adik-adik, tidak baik menolak kedatangan tamu, kapanpun mereka akan datang. Keramah tamahan orang Yahudi patut diacungi jempol. Yesus menceritakan perumpamaan itu untuk menggambarkan bahwa Bapa Tuhan Allah lebih baik dari cerita tersebut. Bapa atau Tuhan mendengar setiap doa kita sesuai dengan belas kasihannya dan kemurahan hatinya. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita harus meminta. Makanya kita harus mencari. Makanya kita harus mengetok. Artinya kita juga harus berusaha, berjuang, dan tekun. Tidak diam-diam baik, santai-santai, maka semuanya akan datang. Tidak, kita harus berjuang bersama Tuhan. Nah, Tuhan selalu ada untuk kita kapanpun kita membutuhkannya dan kapanpun kita memanggilnya, adik-adik. Nah, adik-adik pernah terbangun pada malam hari dan berdoa. Nah, di sana juga Tuhan mendengar kita. Dalam meminta sesuatu kepada Tuhan, kita tidak perlu merengek-rengek. Siapa di sini yang masih merengek-rengek kalau mau sesuatu sama mama dan papanya? Ada. Nah, Tuhan pun akan mendengarkan doa kita, bahkan memberikan yang terbaik untuk kita. Contohnya kita minta nilai bagus, Tuhan justru akan memberikan kita semangat untuk belajar, bukan memberi langsung nilai bagus. Bim salabim nilai bagus, tidak begitu. Tetapi Tuhan akan memberikan kita semangat belajar. Tuhan selalu memberi cara dan jalan. Nah, itulah mengapa Tuhan memberikan apa adik-adik bagi orang yang meminta? Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong dan membantu kita untuk mendapatkan, menerima, dan pintu atau jalan dibukakan untuk kita. Oleh karena itu adik-adik, selamat bertekun dalam berdoa. Nah, tentang meminta, Amang punya sebuah cerita. Cerita ini tentang 2 hewan yang bersahabat, yaitu satu katak dan satu lagi cicak. Nah,
Mari kita melihat bagaimana ceritanya. Nah, ceritanya adalah ada sebuah kolam di belakang rumah yang sering dikunjungi oleh seekor katak. Dia sangat merindukan sosok teman. Tidak ada yang mau berteman dengannya karena katak ini dicap malas. Suatu ketika dia meminta kepada Sang Pencipta agar sekiranya dia mendapatkan teman. Saya adalah seekor katak. Saya katak yang kesepian. Tidak ada yang mau berteman dengan saya. Katanya saya pemalas. Kerjanya cuma tidur-tidur saja, tidak mau cari makan. Teman-teman, kalau kalian membutuhkan sesuatu, misalnya meminta teman, apa yang kalian lakukan? Berdoa. Apa? Berdoa? Oh, emang kalau kita berdoa bisa mendapatkan teman? Coba aja dulu. Oh, baiklah. Ya, Sang Pencipta, berikanlah saya teman. Amin. Lalu tak lama kemudian cicak pun muncul. Hei katak, kau sedang apa? Saya meminta teman kepada Sang Pencipta. Lalu sudah dijawab? Belumlah, masa langsung dijawab? Ada-ada aja kau cicak. Saya mau jadi temanmu. Serius kamu cicak? Iya, serius. Mari kita berteman. Ayo kita berburu. Ayo. Mereka pun berteman dan mencari makan bersama. Mereka mengumpulkan makanan mereka untuk mereka bisa menyantapnya di malam hari dan sambil bersantai. Namun suatu hari katak mengkhianati cicak. Cicak, 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 cicak di dinding. Cicak. Ada apa katak? Kenapa kau terlihat tergesa-gesa? Itu hasil tangkapan kita. Semuanya telah berhasil lepas. Nyamuk-nyamuk itu telah melarikan diri. Saya tertidur, maafkan saya, cicak. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kamu dan saya masih tetap bersama. Kita cari lagi nanti makanan yang lain. Oke? Saya cari makanan dulu ya. Saya punya tempat yang istimewa. Nanti saya akan bawa untuk makan malam kita. Oke? Terima kasih, cicak. Semangat. Hahaha. Cicak itu telah saya bohongi. Semua nyamuk-nyamuk hasil tangkapan itu sudah saya berikan kepada teman-teman saya, kakak. Hahaha. Supaya saya bisa menjadi teman mereka. Hahaha.
Saat malam, katak pun tidak kembali ke tempat mereka biasa bertemu dengan cicak untuk makan malam. Cicak pun merisaukan keadaan si katak. Jangan-jangan si katak merasa bersalah. Cicak pun memakan nyamuk hasil tangkapannya sendiri dan menyisakannya untuk si katak. Namun hingga esok pagi si katak tidak muncul-muncul. Barulah pada siang hari si katak muncul di hadapan si cicak. Hei katak, kenapa kamu tiba-tiba menangis? Dan dari mana kamu semalam? Kenapa kamu tidak muncul? Saya sudah menungguimu. Kenapa kamu baru siang ini muncul? Saya minta maaf. Sebenarnya makanan hasil tangkapan kita itu tidaklah hilang atau melepaskan diri, tapi saya berikan kepada teman-teman saya katak supaya saya dianggap menjadi teman mereka. Ternyata setelah mereka mengambil semua hasil tangkapan itu, mereka menjauhiku dan mengusirku. Sudah katak ya. Tidak usah bersedih lagi. Tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah bisa belajar dari peristiwa ini. Kamu tidak marah kepadaku, cicak, setelah apa yang semua kulakukan ini? Cicak? Tidak, saya tidak akan marah. Nah, mari kita berburu lagi dan kita berteman kembali. Dan jangan pernah mengkhianati pertemanan kita lagi. Baiklah, cicak. Saya akan berjanji kita akan menjadi teman. Karena kamu adalah teman yang saya minta dari Sang Pencipta. Demikianlah teman-teman cerita saya dan cicak. Semoga teman-teman belajar untuk menghargai setiap pemberian Tuhan. Karena Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Jangan dengarkan keinginanmu, tapi lihatlah kebutuhanmu. Amin. Nah, adik-adik, begitulah kira-kira ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah berikan kepada kita yang terbaik. Tetapi kita masih menginginkan yang lain, yang lebih baik lagi. Kita sudah diberikan hidup yang baik, makan secukupnya. Tapi kita lebih memilih makan yang lain-lain, yang tidak sehat, dan hal lainnya. Banyak hal lainnya. Misalnya yang kita butuhkan adalah buku, namun kita tidak membeli buku, kita justru membeli mainan. Nah, Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita hal-hal yang baik, makanya kita harus memanfaatkannya. Sehingga ketika kita pun berdoa, marilah kita meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan lebih banyak keinginan kita, supaya kita pun semakin baik dalam berdoa. Demikianlah adik-adik cerita kita hari ini. Setiap
anak akan ditugaskan membuat doa tentang corona agar cepat berlalu dari bumi ini. Dan doa tersebut boleh dalam bentuk video atau dalam bentuk pesan teks yang dapat dikirimkan ke nomor di bawah ini. Dan adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk kita. Selamat bertekun berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mendengar setiap doa kami. Ajarlah kami untuk tekun berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65, Bawa Persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita.
Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.